Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Saat ini dunia terasa bergerak lebih cepat dari biasanya. Sehingga duduk diam tanpa melakukan apa-apa seringkali dianggap aneh dan buang-buang waktu. Hal tersebut sangat kontras dengan yang akan kita bahas kali ini, salah satu buku terbitan Bentang Pustaka di tahun 2020. Sebuah karya dari Aji Santoso Putro yang berjudul Mengheningkan Cinta. Tertulis kutipan di covernya, sebenar-benarnya cinta hanya terasa ketika kita hening tanpa suara. Bersama saya Rizky Ardianto, mari kita ulas buku yang mengajak kita untuk menyelami emotional healing dengan pendekatan hening. Menghadapi kesunyian tentu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Saat kita tidur misalnya, kita berusaha mendapatkan keheningan agar bisa beristirahat dengan kualitas yang baik. Sehingga saat bangun tidur, kita merasa lebih segar. Di tengah pekerjaan dan deadline, seringkali kita mencari waktu dan pergi sebentar, entah ke pantry untuk membuat teh, atau ke toilet untuk jeda sebentar dari pekerjaan. Beberapa hal seperti ini menjadi pilihan yang cukup mudah, yang bisa dan biasa kita lakukan di kantor. Namun yang menjadi paradoks adalah, jika berlama-lama, kita akan mulai merasa bersalah, karena saat ini kita hidup di era modern, yang menuntut kita untuk terus bergerak secara cepat, dengan target-target yang seakan gak ada habisnya, dan membuat sebagian besar dari kita, baik sadar ataupun enggak, terus bekerja keras demi mengejar konsep kebahagiaan dari faktor eksternal, seperti harta yang berlimpah, pengakuan status sosial dari masyarakat, atau hal-hal lainnya yang seringkali merupakan faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Di buku ini, melalui tulisannya, Mas Aji menawarkan konsep cinta dan kebahagiaan yang sangat berbeda, yaitu dengan berkenalan lagi dan menemui kesunyian, agar kita bisa berdialog dan menggali lebih dalam pada diri sendiri. Mas Aji Santoso Putro merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi UGM dan merupakan founder dari Santosa, sebuah platform yang berfokus pada pelatihan, seminar, dan konsultasi yang terkait dengan emotional healing dan hidup bahagia melalui metode mindfulness atau hidup berkesadaran. Buku Mengheningkan Cinta ini terdiri dari 22 bab dengan topik yang terpisah dan tidak saling berkaitan secara langsung. Pada beberapa bagian, terdapat kutipan dengan kalimat yang sederhana, namun tanpa kehilangan makna ataupun keindahannya. Sehingga setiap bagiannya bisa dibaca secara acak maupun berurutan. Saya akan membahas 3 topik yang menarik dari buku ini. Mari kita mulai dari yang pertama ya, yaitu tentang latihan self-acceptance. Selama ini, sebagian besar dari kita tumbuh dan mencari eksistensi, salah satunya dari pengakuan orang lain. Kita berusaha dianggap baik, sabar, pemaaf, untuk mendapatkan label bahwa kita adalah orang yang positif di masyarakat, sehingga menjadi terbiasa untuk bersikap sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan tertentu. Bahkan terkadang, terpaksa memaafkan padahal kita masih belum siap. Hal ini bisa membuat kita memendam emosi dan menghalangi kita untuk menjadi diri sendiri, karena belum sempat untuk memproses emosi dengan lebih baik. Sehingga, self-acceptance ini menjadi sangat penting agar kita bisa mengetahui jati diri yang sesungguhnya dari nilai-nilai yang kita yakini. Di sini, Mas Aji memaparkan cara-cara untuk melatih self-acceptance ini. Kita bisa mulai dengan duduk diam dalam keheningan, bermeditasi, sambil menyadari nafas kita sebagai jangkar. Hal ini untuk menyadarkan bahwa kita hidup di saat ini. Selain itu, kita juga perlu mengurangi membandingkan diri dengan orang lain, melatih bersyukur, berwelas asih pada diri sendiri, mengamati pikiran dan perasaan, dan menuliskannya jika perlu. Beliau menuturkan bahwa self-acceptance ini merupakan gerbang awal untuk menyehatkan jiwa. Karena kita menjalani hidup dengan penuh penerimaan dan berkesadaran, bukan dari penolakan. Berikutnya topik yang menarik perhatian saya adalah tentang patah hati dan sembuh.
Mungkin kita sering bertanya ya, apakah patah hati akan sembuh? Mas Aji menuliskan jawabannya melalui kisah berikut. Di awal perjalanan, aku kira patah hati akan membuatku terperosok ke dasar jurang paling dalam. Sehingga satu-satunya jalan yang bisa aku pilih adalah ke atas. Naik kelas. Akan tetapi, setelah melanjutkan perjalanan lebih mendalam, ternyata sebenar-benarnya patah hatiku ini membuatku sadar bahwa aku sudah terlalu jauh pergi meninggalkan diriku sendiri. Sehingga satu-satunya jalan yang sebaiknya aku tempuh adalah pulang. Pulang ke hatiku sendiri. Dari cerita ini, Mas Aji mengajak kita untuk merenung dan melihat lebih dalam ke diri kita sendiri. Menyadari hal-hal yang bisa jadi sebelumnya terhalang oleh emosi atau tembok harapan yang terlalu tinggi yang mungkin secara nggak sadar kita juga yang buat sendiri. Topik ketiga yang paling menarik adalah yang sudah, ya sudah. Sebuah kalimat pendek yang kita tahu benar sebaiknya hidup dijalani seperti ini. Namun seringkali pada prakteknya sangat berat untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Mas Aji membagikan tips bagaimana agar kita tetap baik-baik saja meskipun teringat masa lalu yang pahit atau penuh kesedihan. Caranya dengan memperkuat kesadaran sehingga kita bisa benar-benar sadar bahwa yang lalu itu sudah berlalu. Lebih jauh dia menerangkan, banyak orang yang berusaha melupakan masa lalunya, tetapi nggak sadar bahwa berusaha dengan sengaja melupakan sesuatu itu nggak akan bisa, termasuk upaya yang sia-sia katanya. Karena semakin berusaha melupakan, malah semakin menempel dan semakin ingat. Dengan berkesadaran bahwa semua kejadian sudah menjadi masa lalu, kita bisa benar-benar hidup di sini, saat ini, dan kini. Yang sudah, ya sudah. Masih ada belasan topik lainnya yang akan sangat membantu kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan membuat hubungan dengan diri sendiri maupun lingkaran sosial kita menjadi lebih baik. Misalnya tentang jatuh cinta, konsep pasangan yang sempurna, memaafkan diri sendiri, maupun kebahagiaan yang tidak tergantung pada faktor eksternal, dijabarkan dengan bahasa yang ringan tanpa terkesan menggurui. Salah satu keunggulan dari Mengheningkan Cinta adalah buku ini bisa dibaca oleh siapa saja dan kapan saja. Saat sedang senang maupun sedih, saat bahagia maupun patah hati, atau saat mencari cinta maupun ketika telah mendapatkannya. Dan bagi saya pribadi, Mengheningkan Cinta adalah salah satu buku yang paling banyak saya rekomendasikan pada teman-teman. Dengan harapan mereka juga bisa mendapatkan insight atau sudut pandang lain dan bisa menjadi soft skill yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya sangat sulit mencari kelemahan dari buku ini. Satu-satunya yang bisa saya sebutkan adalah buku ini mulai susah didapat baik secara online maupun offline di toko buku. Berhadapan dan menyelami diri sendiri seringkali prosesnya nggak mudah. Namun begitu kita menemukannya, ketenangan dan kedamaian akan lebih sering menemani langkah kita menghadapi dunia yang serba cepat ini. Sebagai penutup, saya teringat sebuah kisah bahwa mendapatkan kedamaian dan kejernihan pikiran itu seperti menggali sumur. Prosesnya kadang sulit, penuh lumpur dan bebatuan, namun ketika kita sudah mencapai kedalaman tertentu, akan didapat air yang jernih dan menyegarkan. Dan buku ini bisa menemani kita untuk melewati proses tersebut. Terima kasih telah mendengarkan ulasan buku Mengheningkan Cinta, karya Aji Santoso Putro bersama saya, Rizky Ardianto. Sampai jumpa di lain kesempatan.